Karena kita ulang dari awal ya. Untuk catatan nanti. Jadi sekarang kita bahas terkait utang, liabilitas, atau kewajiban. Nah, pengertiannya apa? Menurut PSAK 57, utang adalah kewajiban saat ini yang timbul akibat peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas. Kriteria dari utang itu jumlah nominalnya jelas, pihak penerimanya jelas, terus berdasarkan transaksi yang terjadi di masa lalu. Ini pengelompokan hutang. Jadi pengelompokan hutang itu dikelompokkan berdasarkan jenis aktivitas transaksi yang dilakukan. Yang pertama, utang usaha. Itu berasal dari transaksi pembelian barang dan jasa. Contohnya, PT ABC membeli 100 unit DVD player. Satuannya itu berharga 300.000 tanggal 19 April 2019. Jangka waktu 45 hari, syarat 2/20, N/45. Tanggal 5 Mei 2019 dilunasi oleh PT ABC. Buatlah jurnal saat pembelian dan pelunasan. Nih, jadi saat pembelian, katanya PT ABC membeli 100 unit DVD player seharga 300.000. Berarti 300.000 dikali 100. Berapa? Yeni Novita. Nominalnya 100 unit dikali. Jadi 1 unit harganya 300.000. Kalau 100 unit berapa harganya? 30 juta, Bu. 30 juta. Ya, jadi nanti pada tanggal 19 April 2019 saat pembelian itu ada di debit itu ada pembelian 30 juta. Lalu karena dia berutang, jadi di kredit ada utang usaha 30 juta gitu ya. Ini saat pembelian. Nah, di soal kata dia tanggal 5 Mei 2019 dilunasi oleh PT ABC. Ini dia dapat diskon atau gimana? Kan 19 April 2019, jangka waktu 45 hari, syarat dia dapat diskon 2% itu 2/20 N/45. Dapat, Bu. Dapat diskon Dapat, ya? Bu. Dapat diskon dia, Bu. Kenapa? 2%, Bu. Ya, kenapa dia dapat diskon? Karena dia membayar sebelum dia hari membayar itu. dalam jangka waktu 45 hari. Ya, kan 2/20 hari. Karena dia membayar sebelum 20 hari, Bu. Nah, benar. Karena dia Pembelian. membayar sebelum 20 hari ya. Jadi ini 2%. Jadi kalau misalnya dia dibayar selama kurang daripada 20 hari, dia akan dapat diskon 2% gitu ya. Kan 19 April 2019 sampai 5 Mei itu kan belum sampai 20 hari, makanya dia dapat diskon. Jadi pada saat pelunasan itu dapat diskon nih. Jadi kita hapuskan utang usahanya yang awalnya pada saat pembelian itu utang usaha berada di kredit. Ketika dihapuskan pasti dia berada di debit. Jadi kita hapuskan utang usaha 30 juta. Lalu di kreditnya itu ada penerimaan kas itu sebesar utang usaha 30 juta dikurangi dengan diskonnya berapa? Diskonnya tadi kan 2% ya. 2% dikali dari total utang 30 juta. Hasilnya berarti ada diskon 600.000. Jadi dia menerima cash sebesar 29.400.000 gitu ya. Jadi ntar di kreditnya itu ada penerimaan kas sebesar 29.400.000. Lalu ada diskonnya 600.000 gitu ya. Ini ada pertanyaan? Ini murah ya di inventory ini belajar ini. Udah ya? Udah, Bu. Iya, Oke, Bu. lanjutkan.
Nah, yang kedua itu pengelompokan hutang itu ada hutang bank. Hutang bank merupakan timbul akibat pinjaman dari bank kepada perusahaan. Contohnya, tanggal 1 Maret 2019, PT ABC memperoleh kredit sebesar 500 juta dari BPD. Jangka waktu 2 tahun, suku bunga pinjaman sebesar 24% per tahun, dibayar secara bulanan tiap awal bulan. Buatlah jurnal. Ini terbuat jurnalnya. Nih, tanggal 1 Maret kan dia berutang nih saat kredit dari bank, dia nerima kas, jadi ada timbullah debit timbullah debit berupa kas karena dia nerima utang sebesar 500 juta, lalu di kreditnya itu timbullah utang bank karena dia berutang ke bank, ya timbullah utang bank sebesar 500 juta. Nah, saat kata dia di mana saat dia berutang itu dibayar beban bunga setiap bulan. Jadi 1 Maret 2019, 1 bulannya saat membayar bunga itu berarti 1 April 2019, saat beban bunga dibayar itu ada debitnya itu beban bunga sebesar 24%. 24% ini di soal itu untuk 12 bulan. Jadi kalau untuk 1 bulan dibagi 12 bulan, dikali total dari utang, 500.000. Hasilnya 10 juta. Jadi di debit ntar ada beban bunga 10 juta, lalu di kredit itu ada kas. Jadi ada kas yang dibayarkan sebesar 10 juta. Ini mudah juga ya, utang bank. Kita lanjut ke wesel bayar lagi. Wesel bayar adalah utang yang disertai dengan janji tertulis kepada pihak krediturnya untuk membayar sejumlah uang di masa mendatang dalam jumlah dan bunga yang ditentukan. Contohnya, 1 Januari 2019 PT ABC mengeluarkan wesel bayar senilai 300 juta dengan suku bunga 36% per tahun. Bunga dibayarkan sekaligus saat jatuh tempo. Wesel bayar jatuh tempo tanggal 1 Mei 2019. Buatlah jurnal. Jadi saat mengeluarkan wesel bayar, nih saat wesel bayar diterbitkan kan 1 Januari 2019, dia menerima cash sebesar 300 juta, di debit, di kreditnya itu timbullah wesel bayar sebesar 300 juta. Nah, pada saat jatuh tempo, ini 1 Mei 2019, saat wesel bayar jatuh tempo, jadi dilunaskan, maksudnya dilunaskan yang 300, yang wesel bayar 300 juta ini. Jadi langkah yang harus kita lakukan itu kita harus menghapus wesel bayar yang di sebelah kredit. Jadi kita hapuskan di sini. Jika wesel bayar awalnya di kredit, ketika dia dilunasi, berarti dia dihapuskan berada di sisi debit. Jadi wesel bayar berada di debit, ntar 300 juta. Lalu berapa sih yang harus dibayarkan atas wesel bayar ini? Itu sebesar total dari wesel bayar ditambah dengan bunganya berapa. Nah, bunganya, ini beban bunga. Beban bunganya berapa? 36% dibagi 12. Karena ini untuk 1 Januari sampai 1 Mei itu 4 bulan. Jadi kita cari berapa persen sih bunga untuk 4 bulan. Jadi 36% dibagi 12 dikali Januari ke 1 Mei. 1 Januari ke 1 Mei itu ada 4 bulan. Jadi kali 4 bulan dikali 300 juta. Hasilnya 36 juta. Jadi ada beban bunga di debit lagi, itu 36 juta. Nah, kas yang dibayarkan berada di sisi kredit sebesar 336 juta rupiah. Ini ada pertanyaan, ini mudah juga ya. Ada pertanyaan? Paham ya? Bertanya aja kalau ada yang ragu. Sekarang masih ngawang-ngawang, ntar pas udah ditulis di buku catatannya udah paham nih. Ini masih mudah kok. Lanjut ya. Selanjutnya yang keempat itu obligasi. Obligasi itu apa? Surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan yang berisi kesediaan untuk membayar sejumlah uang di masa mendatang beserta bunga sesuai ketentuan.
Lalu yang kelima ada utang dividen, di mana kewajiban perusahaan kepada para pemegang saham untuk membayar di masa mendatang, baik kas, surat berharga, maupun saham. Lalu ada utang pajak. Utang pajak itu apa? Kewajiban yang timbul akibat perusahaan belum membayar pajak yang dikenakan sesuai undang-undang yang berlaku. Contohnya, bentar ya. Contohnya, tanggal 12 Mei 2019, PT ABC menjual 50 unit DVD player seharga 400.000 per unit. Atas penjualan tersebut, konsumennya dibebani PPN sebesar 10%. Nah, jurnalnya itu karena dia menjual, berarti dia akan menerima cash itu sebesar 50 unit dikali dengan 400.000 ditambah dengan beban PPN-nya berapa. Nah, jadi kasnya itu ada sebesar 50 unit dikali 400.000. Aura berapa? Aura? Aura Putih Aulia? Hilang ya. Gustina berapa? 50 unit dikali dengan 400.000. Gustina. Iya, Bu. Berapa? 50 unit dikali 400.000. 200, Bu. Berapa? Berapa? Jadi akuntansi itu harus ada kalkulator ya di sampingnya ya. 50%. Berapa? Oh, 50 bentar, Bu. kali 400.000. Cari aja pakai itu bisa tuh. 400, Bu. 50 unit dikali 400.000. $200 juta, Bu. 200 20 juta. Berapa? 20 juta, Bu. 20 juta ya. Jadi 20 juta, dari 20 juta ini dia kena PPN 10%. Berapa? Gustina? Berapa Gustina? 2 juta, Bu. Berapa? 2 juta ya. Jadi ini yang dibilang Gustina tadi ya. Jadi total penjualannya itu berada di kredit sebesar 20 juta. Lalu di kredit juga ada utang PPN sebesar 2 juta. Nah, dia karena dia nerima cash itu sebesar total penjualan 20 juta ditambah dengan PPN-nya 2 juta, 22 juta. Jadi cash itu berada di sisi debit gitu ya. Jadi ada jurnalnya debit cash sebesar 22 juta. 22 juta itu dari mana? Dari total penjualannya 20 juta ditambah dengan utang PPN 2 juta. Lalu di sisi kreditnya itu ada penjualan 20 juta
Lalu ada utang PPN sebesar 2 juta. 2 juta itu dari mana angkanya? 10% dikali dengan 20 juta. Gitu ya. Nah, selanjutnya, lanjutan pengelompokan hutang itu juga berdasarkan jangka waktu jatuh tempo. Jadi ada 2, utang jangka pendek, yaitu utang yang jatuh tempo dalam 1 tahun, seperti utang usaha, utang dividen, utang jangka panjang yang segera jatuh tempo. Lalu yang kedua, utang jangka panjang, yaitu utang yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun, seperti wesel bayar, utang bank, dan obligasi. Sekarang kita masuk ke obligasi dan pencatatannya. Obligasi itu apa? Adalah utang jangka panjang perusahaan untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunga saat tanggal jatuh tempo pembayaran. Nah, di obligasi ini ada istilah penerbit obligasi, merupakan peminjam atau debitur. Lalu ada pemegang obligasi. Pemegang obligasi adalah pemberi pinjaman atau kreditur. Jadi, Atia, Ya, Bu. siapa yang berutang di sini? Penerbit obligasi atau pemegang obligasi? Penerbit obligasi. Penerbit obligasi. Jadi penerbit obligasi yang berutang ya. Jadi dia menerbitkan obligasi itu untuk berutang kepada pemegang obligasi gitu ya. Jadi di sini penerbit obligasi ini yang merupakan yang meminjam gitu ya. Pemegang obligasi inilah yang memberikan pinjaman kepada penerbit obligasi. Selanjutnya ada istilah kupon. Kupon itu merupakan bunga pinjaman yang harus dibayar debitur kepada kreditur. Lanjut, obligasi dicatat itu sebesar nilai nominal. Jika harga jual obligasi tidak sama dengan nilai nominal, maka selisihnya disebut agio atau disagio obligasi. Agio merupakan harga jual di atas nilai nominal. Kalau disagio, harga jual di bawah nilai nominal. Agio atau disagio merupakan penyesuaian terhadap suku bunga nominal karena suku bunga obligasi tidak sama dengan suku bunga pasar. Kita lanjut ke soal biar lebih jelas. Contohnya, tanggal 2 Januari 2018, PT Niaga menerbitkan dan menjual 20 lembar obligasi bernilai nominal 100 juta per lembar. Obligasi berbunga 24% per tahun, terjual dengan kurs 105. Obligasi akan jatuh tempo tanggal 31 Desember 2019, menjanjikan akan membayar bunga tiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Buatlah jurnal. Jadi saat buat jurnal, jadi buat jurnalnya itu sampai jatuh tempo ya. Tadi kan dia menerbitkan tanggal 2 Januari 2018. Jadi dibikin jurnal itu 2 Januari 2018 sampai saat dia jatuh tempo, 31 Desember 2019. Berarti ada 2 tahun ya. Jadi selama 2 tahun itu kita bikin jurnal apa aja. Nah, yang pertama itu tanggal 2 Januari 2018 saat obligasi diterbitkan. Saat obligasi diterbitkan, itu dia nerima kas sebesar 2 miliar, nilai nominalnya kan 2 miliar nih. Bernilai nominal 100 juta per lembar, sedangkan dia ada 20 lembar. Jadi 20 lembar dikali dengan 100 juta, hasilnya 2 miliar. 2 miliar ya. Nah, kas yang diterima itu harus sebesar terjual dengan kurs 105. Jadi 105% dikali dengan 2 miliar. Nih, 105% dikali 2 miliar hasilnya 2 miliar 100
juta gitu ya. Jadi kas yang diterima itu sebesar berapa total dari utang obligasi sebesar 2M dikali dengan kurs terjualnya yaitu 105%. Jadi di debit ada kas sebesar 2 miliar 100 juta. Lalu di kreditnya itu ada utang obligasi. Utang obligasi itu harus sebesar nilai nominal. Nilai nominalnya itu ada di soal, di soalnya itu dia menjual 20 lembar obligasi bernilai nominal 100 juta. Jadi nilai nominalnya 20 lembar dikali dengan 100 juta hasilnya 2M. Jadi 2M ini. Agio obligasi merupakan selisih dari kas yang dikeluarkan 2 miliar 100 juta dikurangi dengan nilai nominal dari utang obligasi sebesar 2M. Hasilnya agio obligasi sebesar 100 juta. Kayak gitu ya. Ini ada Ibu bikin cara nyarinya di sampingnya. Lalu tanggal 30 Juni 2018 itu saat bunga obligasi dibayarkan. Jadi ada beban bunga sebesar 240 juta. Itu di debit, di kreditnya itu ada cash sebesar 240 juta. Dari mana 240 juta? Itu dari obligasi kan berbunga 24% per tahun. Dan dia membayar bunga tiap tanggal 30 Juni sampai dan 31 Desember. Jadi kita harus membayar bunga dari 2 Januari sampai 30 Juni di 2018, itu berarti sebanyak 6 bulan. Jadi 2 Januari sampai 30 Juni itu berapa bulan? Itu 6 bulan. Jadi 24% dibagi 12 bulan dikali 6 bulan. Kayak gitu ya. Jadi 24% dibagi 12 dikali 6 bulan dikali 2 miliar. Hasilnya 240 juta. Dari situ hasilnya. Lalu kita amortisasikan agio obligasinya. Agio obligasi itu diamortisasikan setiap bunga obligasi dibayarkan. Jadi agio obligasi ini sebesar 100 juta. Nih, amortisasi agio itu 100 juta dibagi. Jadi bunga dibayarkan sebanyak berapa kali nih? Jadi kan 2 Januari 2018 itu diterbitkan obligasi. Obligasi jatuh tempo 31 Desember 2019 dan dijanjikan membayar bunga tiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Jadi Vito, berapa kali bunga dibayarkan? Dalam 1 tahun, Bu. Dalam dari dia menerbitkan obligasi sampai dia membayar bunga. Membayar bunga sampai dia jatuh tempo. Berapa kali? 2 kali setahun, 4 kali. 4 kali ya. Ya. Jadi 4 kali. Jadi agio obligasi ini dia amortisasi kan per berapa kali dia membayar bunga. Jadi karena dia 4 kali, Vito bilang tadi 4 kali, dalam 1 tahun dia 2 kali, tapi karena dia jatuh tempo selama 2 tahun, jadi 2 kali dikali 2 tahun hasilnya 4 kali. Jadi amortisasi agio itu 100 juta dibagi 4 kali. Hasilnya 25 juta. Jadi nanti timbul di sini di debit itu agio obligasi 25 juta. Di debit, di kreditnya itu ada beban bunga sebesar 25 juta gitu ya. Nih, jadi 100 juta itu untuk 2 tahun. Kalau untuk 6 bulan, 100 juta dibagi 2 tahun, sama dengan 50 juta dibagi 12 bulan dikali 6 bulan, 25 juta. Jadi cara mencarinya bisa 2. Yang agio obligasi ini ada berapa nilai nominalnya, bisa dicari dari total dari amortisasi yang 100 juta dibagi berapa kali dia membagikan bunga, kan dibagi 4 kali, atau atau cara mencarinya 100 juta itu kan untuk 2 tahun. Jadi kalau untuk 6 bulan itu 100 juta dibagi 2 tahun
hasilnya 50 juta. Jadi 50 juta itu untuk 6 bulan. Nah, itu untuk tiap tahun 50 juta. Nah, untuk 6 bulannya berapa? 50 juta dibagi 12 bulan dikali 6 bulan hasilnya 25 juta gitu ya. Jadi ada 2 cara mencarinya. Terserah yang mana yang pokoknya hasilnya sama. Lalu yang C itu tanggal 31 Desember 2018 saat bunga obligasi dibayarkan juga. Itu biasanya kalau misalnya tanggalnya sama, bulan saat dia membayarkan bunga itu sama-sama 6 bulan, pasti hasilnya ntar sama juga itunya. Nominalnya pasti sama. Jadi ini sama-sama 6 bulan ya, 30 Juni 2018 sampai 31 Desember 2018 itu kan 6 bulan. Jadi sama-sama 6 bulan. Jadi ntar jurnalnya sama, ada beban bunga di debit sebesar 240 juta. Di kredit ya, itu ada cash 240 juta. Lalu ini jurnal yang pertama itu merupakan jurnal untuk pembayaran bunga. Jurnal yang kedua itu untuk jurnal amortisasi agio obligasi. Jadi ntar ada di debitnya agio obligasi sebesar 25 juta. Lalu di kreditnya itu ada beban bunga sebesar 25 juta. Itu ya. Begitu juga tanggal 30 Juni 2019 saat bunga obligasi dibayarkan. Sama ya jurnalnya. Dan nominalnya juga sama. Tanggal 31 Desember 2019 itu saat jatuh tempo, itu juga sama jurnal dan nominalnya. Nggak beda ya. Lalu pencatatan saat obligasi dilunasi, saat jatuh tempo itu kan 31 Desember 2019. Jadi saat pencatatan obligasi dilunasi, itu ada kita hapuskan utang obligasi yang awalnya utang obligasi ini berada di, utang obligasi kan awalnya berada di sisi kredit. Ketika dihapuskan, dia harus berada di sisi debit. Jadi ntar ada di debit sebesar nominalnya itu 2 miliar. Lalu saat dia mencatat pelunasan obligasi, dia harus membayar kas sebanyak 2 miliar. Ya. Jadi ini ya. Ini penjelasan ini aja. Agio. Ini kan kasusnya di sini kalau dia agio kan. Sekarang kita masuk ke kasus kalau misalnya dia agio, bagaimana jurnalnya? Dia agio tanggal 2 Januari 2018, PT Niaga menerbitkan dan menjual 20 lembar obligasi bernilai nominal 100 juta per lembar. Obligasi berbunga 24% per tahun terjual dengan kurs untuk dia agio, Ibu ubah ya, itunya 95%. Jadi kurs 55%. Obligasi akan jatuh tempo tanggal 31 Desember 2019, menjanjikan akan membayar bunga tiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Buatlah jurnal. Jadi gimana?
Jadi kan dia ini kasusnya ini pasti disagio karena kursnya cuma 95%. Jadi jurnal yang kita catat pertama itu jurnal saat penerbitan obligasi. Jadi tanggal 2 Januari 2018 saat obligasi diterbitkan. Anjeli, apa jurnalnya saat obligasi diterbitkan? Kas di debit, Bu. Ya, Utang obligasi di kredit. ya. Terus, Agio obligasi di kredit, Bu. kenapa Gio? Coba dulu, kasnya berapa? Apa, Bu? Berapa? Kasnya berapa? Apa? Apa? Kasnya berapa? Anjeli, kasnya berapa? 2.100.000 ya, Bu. 2M 100 juta, Bu. Itu kan kalau misalnya 105. Sekarang kita ganti soalnya. Jadi 95%. Jadi pasti yang tadi kita bahas itu tuh kondisinya saat dia agio. Nah, sekarang karena diganti soalnya jadi 95%, pasti dia disagio. Nominalnya Coba lihat soalnya. apa? Soalnya, Bu. Nih, foto dulu soalnya. Soalnya sama, cuma kurs doang Ibu bedain. 95. Udah? Anjeli? Udah. Nah, tanggal 2 Januari 2018 saat obligasi diterbitkan, apa? Ada cash kan di debit berapa? Sebanyak berapa? 1.090 juta ya, Bu. 1 miliar. Dari mana hasilnya? 90 juta. Dari yang berapa persen tadi itu? 95% dikali 2 itu. 2 miliar. 2 miliar. Jadi berapa? 1.090 juta. 90 juta? 100 juta Berapa atau persen? 5 kali. berapa? Berapa? 1,9 miliar, Bu. Ini ya. Ya, Dari hasilnya dari mana? dari 20 miliar dikali 95 tuh. Ya, 20 lembar dikali dengan Ya. 100 juta. 95 dikali 95% ya. iya, Bu. Lalu ada utang obligasi sebesar berapa? Anjeli? Utang obligasi. Tunggu dulu. 20 lembar dikali Utang obligasi pasti sebesar nilai nominal. Berapa? 2 miliar, Bu. Dari mana? Dari 20 lembar dikali 100 juta. Balance, udah balance dia? Debit kredit? Belum, Bu. Di mana belum? Debit atau kredit? Di debit itu kan itu, Bu, beda gitu desainnya. Ya, berapa beda ya? 100 juta. Di mana? Debit atau kredit?
debit, Bu. Apa namanya kalau di debit? Apa, Bu? Apa namanya kalau di debit? Namanya. Ya, namanya. Nama jurnalnya apa? Nama akunnya? Yang disagio obligasi itu bukan sih, Bu, yang Bu bilang tadi. Jadi kan tadi kan karena dia 105% di sini, namanya agio obligasi kan? Berada di sisi kredit. Kalau dia di Kredit. debit, namanya apa? Disagio obligasi. Ya, jadi agio obligasi ya. Berapa sebesar? 100 juta. Gitu. Oke. Ya. Saat diterbitkan. Oke. Farid, Muhammad Farid. Ya, Bu. Jurnal selanjutnya apa? Apa, Farid? Apa? Farid. Hilang? Apa, Farid? Oh, bentar, Bu. Ibu tunjukin ya. Ntar kamu mikirkan jurnalnya apa. Jadi jurnal selanjutnya itu tanggal 30 Juni 2018, itu saat bunga obligasi dibayarkan. Dibayarkan. Apa jurnalnya? Apa jurnalnya? Waira? Waira? Iya, Bu. Apa jurnalnya? Beban bunga, Bu. Ya, berapa? Beban bunga sebesar Sebesar berapa? Di soalnya 2 miliar. 2 miliar. Apa 2 miliar? Di soalnya berapa, Waira? Berapa, Waira? Kalian bulan kali 2 miliar. Nih, obligasi 24% per tahun. Sedangkan bunga dibayarkan 6 bulan.
Berapa? Wafiq Nur Afifah. Iya, Bu. Jadi berapa? 950 juta, Bu. Berapa? 950 juta. Dari mana? Dari 100 kali 95%. 100 juta kali 95%. Dari mana pula kayak gitu. Ada yang bisa? Dus Lestari, Bu. Siapa? Saya, Bu, Dus Lestari. Beban bunganya sebesar 240 juta, dapatnya dari 24% dibagi 12, dikali 6, dikali 2M. Ya, 20. Ya, sama yang tadi ya. Iya, Bu. Terus apa lagi? Kreditnya Selanjutnya ada kas sebesar 240 juta juga. ya dari yang tadi ya. Habis itu apa lagi? Di Sagio obligasi Berapa? 25 juta. Ya. Kenapa? Karena kan dibayarnya 4 kali dari 2 tahun itu dibayarnya sebanyak 4 kali, Bu. Ya, Amortisasi. jadi ada debit di Sagio ya. Kreditnya apa? Iya, Bu. Kreditnya beban bunga 25 juta. Kenapa di Sagio kamu taruh di debit? Salah, Bu. Di Sagionya di debit, kreditnya beban bunga. Kenapa gitu? Jadi gimana? Tunggu. Balik ya? Kalau dari berupa tekan sama soal yang tadi, Bu. Oh, Kalau yang ya, tadi, jadi ibu jelasin ya. Tadi kenapa dia di sini? Nih, agio obligasi kan ini berada di sisi saat obligasi diterbitkan dia berada di sisi kredit. Saat bunga dibayarkan, kenapa dia di sisi debit? Karena dia untuk menghapuskan yang agio ini loh. Jadi agio obligasi itu dihapuskan tiap bunga obligasi dibayarkan. Jadi awalnya dia berada di sisi kredit, ketika dihapuskan pasti kebalikannya. Pasti berada di sisi debit saat dia dihapuskan. Udah Lestari, paham? Dus Lestari? iya, Bu, Paham ya? paham, Bu. Jadi dia berlawanan ya. Ketika diamortisasi itu harus berlawanan. Awalnya agio obligasi itu berada di sisi kredit, ketika dihapuskan pasti berada di sisi debit gitu. Nah, kalau kasusnya dis agio gimana? Kebalikannya, Bu. Ya gimana? Berarti apa? Sagionya di kredit, Dis agio di kredit ya. beban bunganya di debit. Beban bunganya di sebesar 25 juta. ya dari hasilnya 100 juta dibagi 4. bagi 4 ya. Oke. Muhammad Farid coba jelasin lagi yang dibilang Dus Lestari. Muhammad Farid, Iya, Bu. jelasin lagi yang dibilang sama si Dus Lestari tadi. Kamu perhatiin ya. Waira. Waira. Iya, Bu. Iya, Bu. Tanggal 30 Juni 2018, gimana jurnalnya? Beban bunga di debit sebesar
2.400.000 ya, Bu? Nggak tahu Ibu. 240 juta. Dari mana hasilnya? Soal tadi, Ya, soalnya ini. Gimana? soal tadi, Bu. 24 dikali 24% dikali 12. 24% dibagi 12 Ya, dikali berapa? 6 bulan, dikali 6 bulan, Terus? dikali 2 apa? Dikali 2 miliar. Ya, hasilnya 240. 240 miliar. Oh, debitnya ya, kreditnya berapa? Dan apa jurnalnya? Akunnya, nama akunnya? Disobligasi ya, Bu. Belum. Kan beban Kas. bunga itu di debit. Pasangannya apa di kredit? Kas, Bu. Kas di kredit sebesar 240 juta. sama ya cara-caranya. Habis itu kan jurnal untuk membayar bunga. Selanjutnya jurnal untuk mengamortisasi disagio. Gimana? Debitnya apa? Kreditnya apa? Debitnya beban bunga. Ya. Sebesar? Terus sebesar 240 juta tadi, Bu. Hah? Sebesar apa? Anjali, Iya, Bu. coba apa jurnalnya? Tadi, Bu. Dari awal. Yang Saat obligasi dibayarkan, apa jurnalnya? beban bunga di debit Sebesar 240 juta. dari mana? Dari mana, Bu, hasilnya? Ya, dari mana? 240 juta. Dari 24% Terus? dibagi 12 dikali 6 bulan dikali 2M. 2M. Terus kreditnya Kas, Bu, sebesar? 240 juta. Selanjutnya? Bukan sih. Beban bunga, Bu. Berapa? 25 juta di debit. Dari mana? Dari soal tadi itu kan ada 100 juta, Bu, dibagi dengan 4 kali apa tadi, Bu? 4 kali apa? Kali pembayaran bunga ya. Iya, Bu. Kreditnya apa? Di sago obligasi, Bu. Berapa? 25 juta, Bu. Farid? Apa? Jurnalnya? Oh, ya. Beban bunga tadi, Bu. Iya. 240. Oh, 240 di debit. 240 apa? 240 aja. 240 juta, Bu. Ya, dari mana? 24% Terus? dibagi 12 Terus? dikali 6 bulan, Bu. Terus? Oh, dikali 2M, Bu. Terus? Kreditnya?
Beban obligasi beban obligasi tadi, Bu. Apa? Ini dia jurnal untuk pembayaran bunga. Kalau pembayaran bunga apa pasangannya? Kreditnya. Kas, Bu. Ya. Kas. Kasnya di kredit, Bu. Ya, sebesar 220, Bu. berapa? 200 juta, Bu. Waira, lanjutkan. Ya, Bu. Beban bunga di debit Berapa? sebesar 25 juta. Dari mana? Dari 100 juta dibagi 4. Terus disagio sebesar 25 juta, Bu. Debit kredit Di kredit, Bu. berapa? 25 juta, Bu. Kenapa dia di kredit? Sebesar 25 juta, Bu. Ya, kenapa dia di kredit disagio-nya? Karena pembayaran itu, Bu. Pembayaran dia kan ya, kalau tanggal 2 itu di debit, Bu. Maka kalau dilakukan pembayaran itu di kredit. Jadi yang ini nih kan tanggal saat obligasi diterbitkan, disagio obligasi itu berada di debit. Ketika dia mengamortisasikan disagio, berarti dia dihapuskan, makanya dia berada di sisi kredit. Ya, Iya, Bu. Julia, lanjut. Julia. Iya, Bu. Apa? Beban bunga, Bu, di debit. Berapa? 240 Berapa? juta, Bu. 240 juta, Bu. Tanggal dulu. Tanggal 31 Desember 2008. Itu apa? Saat apa? 2000? Saat pembayaran bunga. Pak Yulia? Debitnya apa? Beban bunga di debit sekitar 240 juta, Bu. Terus? Dari mana? Terus dari 24% dibagi 12 kali 6 bulan dikali 2 miliar, Bu. Ya. Lalu? Bukan. Terus kredit sebesar 240 juta, Bu. Apa Yulia? Apa, Bu? Apa? Kas di kredit, Bu. Sebesar? 240 juta, Bu. Terus? Ya, penelpon loh. Suara siapa ya? Lihat kan ya? Kemudian
Kemudian apa? Kemudian disagio obligasi di debit sebesar 25 juta, Bu. Yakin di debit? Julia? Tadi udah berulang Ya, kali loh. Si Bu. Waira, si apa? Apa Yulia? Ibu ingatkan lagi, awalnya di mana disagionya saat diterbitkan? Di debit. Ketika dia diamortisasi, berarti dia berada di lawannya. Kalau di lawannya berarti di kredit. Jadi gimana? Yulia? Di debit, Bu. Ya apa yang di debit? Disagio obligasi, Bu. Kenapa di debit? Kan awalnya di debit, ketika diamortisasi, Berarti di kredit, Bu. jadi apa? Debitnya apa? Disagio obligasi, Bu. Lah, debitnya. Sebesar 25 juta. Debitnya apa? Beban bunga, Bu. Hah? 25 juta, Bu. Kreditnya? Disagio obligasi sebesar 25, Bu. Dari mana 5-nya? Dari mana? Dari 100 juta. Ya, 100 juta. Dari amortisasinya, Bu. Ya, 100 juta. Dibagi 4, Bu. 4 kali pembayaran bunga ya. Ya, Bu. Kedua. Andika Pratama. Andika Pratama. Dike. 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 Ya, Bu. Selanjutnya jurnal tanggal berapa? Dike. 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 Juni, Bu. 30 Juni 2000. 2019. Apa itu saat apa? Obligasi Ya. dibayarkan. Apa jurnalnya? Beban bunga Ya, berapa? 250 juta. Gimana? Mbak.
Dari mana? 240 juta, Bu. Ya dari mana 240 juta? Dari mana? Pajak, Bu. Apa? 24%. Ya. Dibagi 12 Terus dikali 6 bulan. Dikali 2 miliar. lalu kreditnya apa? Beban bunga Berbunga lagi. enggak, Bu? Kas Sebesar 240 juta. ini apa? Jurnalnya? Apa, Dike? Ini ngulang-ngulang lagi loh yang di atas. Jurnalnya sama, angkanya sama. Jadi jelas ya siapa yang merhatiin dan siapa yang nggak merhatiin. Ayo Dike, Beban bunga, Bu. berapa? Beban bunga Berapa? 25 juta. Dari mana? Empat juta dibagi 4 amortisasi. Apa? Apa? 100 juta dibagi 4 amortisasi. Dibagi 4 kali ya, 4 kali pembayaran bunga. Terus kreditnya? Kredit ya? Bisa Gio Berapa? Rp25 juta, Bu. Regina Marta. Ya, Bu. Lanjutkan jurnal selanjutnya. Tanggal berapa? Tanggal 31 Desember, Bu, 2019. Saat apa tuh? Saat bunga obligasi dibayarkan. Ya. Gimana jurnalnya? Di debit beban bunga sebesar 240 juta. Dari mana? 24% dikali 12 dikali 6 bulan dikali 2M. 24%. Dibagi 12 Terus? dikali 6 bulan Terus? dikali 2M. Terus kredit kas sebesar 240 juta. Selanjutnya? Beban bunga di debit sebesar 25 juta. Lanjut. Bisa agio obligasi sebesar 25 juta di kredit. 25 juta Dari 100 juta dibagi 4 kali pembayaran. pembayaran apa? Pembayaran bunga
Kan tanggal 31 Desember itu kan juga ada jatuh tempo tuh, jatuh tempo obligasi, berarti harus dilunasi. Jurnalnya apa? Lanjutkan Regina. Utang obligasi. 31 Desember. Pelunasan obligasi. Jadi utang obligasi besar berapa? 2 juta. 2 juta. Bunganya aja 240 juta. Masa lebih besar bunganya dibandingkan utangnya? 2 M, Bu. 2 M ya. Kreditnya apa? Kas di kredit besar 2 M. Kenapa utang obligasi di debit? Utang Saat pelunasan obligasi, kenapa utang obligasi di debit? karena melakukan pelunasan. Iya. Ya, karena dia melakukan pelunasan. Kenapa dia di debit? Kenapa tidak kredit? Jadi kayak gini ya. Kenapa dia di debit? Karena waktu dia menerbitkan, utang obligasi berada di sisi apa, Regina? Di sisi kredit. Ketika dia itu kan diterbitkan, ketika dilunaskan, berarti dia melakukan penghapusan terhadap utang obligasi. Awalnya dia di kredit, ketika dihapuskan, berada di debit. Coba kamu ulang lagi kata-katanya. Kenapa dia di debit utang obligasi saat pelunasan obligasi? Karena pada saat obligasi diterbitkan, dia berada di kredit. Ya. Saat pelunasan, untuk penghapusannya berada di debit. Ya, jadi di sisi sebaliknya untuk dihapuskan. Itu ya, Regina ya. Ya, Bu. Elsie. 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 Iya, Bu. Kita ulangi ya. 31 Desember 2019, pelunasan obligasi jurnalnya apa? Tadi yang dijelasin sama Regina. Apa Elsie? Utang obligasi di kredit, Bu. Ah? Berapa? Berapa? 2 miliar, Bu. Ya. Lalu? Kreditnya apa? Kas di debit 2 juta, Bu. Kenapa utang obligasi di debit? Kas di mana? Debit atau kredit? Debit, Bu. Kayak gini. Kayak gini jurnalnya. Elsie? Elsie? Kasnya di kredit, Bu. Utang obligasi kenapa di debit? Kenapa?
karena dia pelunasan, maka hutangnya berkurang, Bu. Ya. Framework. Kas, kenapa dikredit? Kas, kenapa dikredit? Kas, kenapa dikredit? Ada yang tahu kenapa kas dikredit? Silakan. Lestari, Bu. Ya, Lestari. Karena kan dia membayar, berarti otomatis kasnya berkurang. Oke, benar. Jadi karena dia membayar, kasnya berada di sisi kredit. Tadi Yulia ya? Dus Lestari. Iya, Bu. Tadi sebelum kamu siapa? Yang jawab tadi, Bu. Ya, yang jawab tadi. Elsie Anissa, Bu. Ya, makasih ya. Elsie, Ya, Bu. kenapa kas dikredit? Kenapa? Karena dia membayar, Bu. Jadi berkurang Kasnya. berkurang kasnya. Oke. Benar ya? Ada mau yang ditanyakan nggak? Materi utang cukup sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Silakan. Amortisasi itu apa, Bu? Amortisasi itu kalau untuk sama-sama depresiasi. Jadi depresiasi itu kan kalau amortisasi itu untuk aset tidak berwujud. Bis agio obligasi ini kan tidak berwujud nih. Iya, Bu. Makanya namanya amortisasi. Jadi dia dialokasikan per tiap-tiap saat bunga dibayarkan. Misalnya dia dibayarkan tiap tahun, satu kali setahun, berarti dia dialokasikan, maksudnya dialokasikan di tiap-tiap tahun saat bunga dibayarkan, kayak gitu. Itu amortisasi. Kalau depresiasi itu alokasi juga, tapi untuk aset berwujud, kayak aset tetap. Nggak boleh. Sama dia sama kayak dialokasikan ke masing-masing tahun. Kalau depresiasi kan itu per tahun ya, per tahun. Kalau misalnya kalau untuk bis agio atau agio itu diamortisasikan atau dialokasikan setiap bunga dibayarkan. Udah? Paham? Baik, Bu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Kita ujian tanggal 14 ya. 14 Juni. Materinya terkait dengan aset tetap, investasi, hutang sama ekuitas. Jadi tinggal satu materi lagi. Pertemuan terakhir itu ekuitas.
Nanti contoh Bu, soal berikan apa? ujiannya nanti offline atau online, Bu? Online. Baik Ibu kan, online bisa lihat buku catatan ya. Jadi semuanya dapat ya. Jadi ntar pas tanggal 14 Juni ini Ibu minta buku catatannya difoto, terus dikirimkan ke email. Terus juga ntar Ibu ada tugas ya berupa soal-soal yang akan diujiankan. Itu kalian bahas, tuh foto juga kirimkan ke email. Jadi sebelum tanggal 14 itu ada buku catatan yang dikirimkan sama tugas soal ya. Nanti Ibu kirimkan emailnya yang mana. Ada pertanyaan lagi? Maaf Bu, materi ujian tadi apa Bu? Apa? Materi ujian tadi apa Materi aja Bu? Aset tetap, investasi, utang, sama ekuitas. Makasih Bu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Berarti catatan yang dikumpul itu tentang investasi, aset tetap, utang, dan ekuitas aja kan, Bu? Iya, yang sama Ibu aja. Baik, Bu. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya Bu. Ya, silakan. Berarti Ibu yang Ibu sebelum Ibu kan ada tuh kami masuk Bu. Ayu, Jadi sama ya. Ibu itu nggak ada ujian lagi Bu. Kan udah ujian kan sama Bu Ayu? Oh itu kan Bu apa Bu? UTS. Ini untuk ujian UAS kan Bu? Ya, UAS. Jadi kalau UAS ya sama Ibu aja, yang materi Ibu ajarkan. Nggak ada Gitu nggak Bu. dicampur. Makasih Bu. Ya, ada pertanyaan lagi? Jadi materi yang diujiankan di UAS ini apa yang Ibu ajarkan aja. Yang Ibu Ayu ajarkan itu untuk UTS kan udah diujiankan. Jadi nggak perlu diujiankan lagi di UAS. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Nggak ada? Ada Bu. Oke, Ibu rasa cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live ya? Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam.